Alhamdulillah, sami-sami. Sama halnya dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Menurut ahli syariat bahwa setan itu, iblis itu takutnya bila ada manusia bicara atau kalau ada manusia mengumandangkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagaimana mungkin setan akan takut ketika ada manusia mengumandangkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sementara yang bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu setannya jua. Jadi memang a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini hanyalah dongeng-dongeng semata bila manusia tidak mengambil dari apa yang ada pada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ta'awud itu jadi hanya dongeng saja, hanya pemahaman saja, hanya halusinasi saja. Jadi apa makna dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bagaimana mungkin kita mau berlindung kepada Allah sedangkan yang wujud, yang nyata di dalam dada kita masih setannya? Ya tak akan pernah bisa berlindung kecuali kita selama ini hanya berlindung kepada setan saja. Maknanya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maknanya serahkanlah setanmu, serahkanlah iblis kita, serahkanlah dirimu, hidup dan badanmu kepada Allah. Pasti akan dilindungi oleh Allah dari dirimu, di hatimu. Kita tak akan pernah bisa ngaku-ngakui lagi bahwa apapun yang kita perbuat adalah perbuatan kita. Dan bahayanya lagi bagi orang-orang yang salah memahami kajian hakikat dan makrifat ini, seolah-olah manusianya yang makrifat, sehingga manusianya bebas menunggangi ilmu hakikat makrifat untuk kepentingan-kepentingan hawa nafsunya. Contohnya untuk kepentingan hawa nafsunya, kalau aku sudah ma'rifatullah, ngapain sholat lagi, ngapain ibadah lagi, mending aku mengikuti kesenangan-kesenanganku. Aku kan sudah kenal Allah, yang berbuat ya kan Allah. Kalau aku mencuri, yang mencuri ya Allah. Kalau aku berjudi, yang berjudi ya Allah. Kalau aku berzina, yang berzina juga Allah. Inilah salah pahamnya manusia-manusia yang tidak mengikuti bimbingan-bimbingan baiat. Akhirnya kepahaman ketuhanan dipahami oleh dirinya sendiri untuk pemuas hawa nafsunya. Begitu. Silakan bila ada pertanyaan lagi. Atau ada yang mau naik, kita ngobrol, tanya jawab. Jadi bila masih ada diri manusianya di hatinya, tak akan pernah bisa mempersembahkan dirinya kepada Tuhannya. Pasti manusia masih mengaku-akui bahwa yang ada, yang wujud, yang hidup masih manusianya. Tentunya semua ilmu, amal, tentunya semua syariat, toreko, hakikat, makrifatnya masih dikuasai oleh manusianya. Dan manusianya akan terkekang dan terjerat serta terpenjara terus di dalam kemanusiaannya. Tak akan pernah bisa enjoy manusianya. Kenapa? Karena manusianya masih jadi Tuhannya syariat.
masih jadi itu hanya toreko, masih jadi itu hanya hakikat, masih jadi itu hanya makrifat, masih jadi itu hanya kebaikannya, masih jadi itu hanya keburukannya, masih jadi itu hanya ketaatannya, masih jadi itu hanya kemaksiatannya, masih dituhani oleh manusianya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bila ada pertanyaan babakan tentang ketuhanan, agar ketemu dengan hakikat toleransi yang ada di alam semesta ini. Jadi kalau kita sudah ketemu dengan Sang Pencipta, maka ya otomatis toleransi kepada seluruh makhluknya. Kenapa? Karena yang ada pada seluruh makhluk itu ya Allah sendiri. Meskipun kelihatannya beda-beda, akan tetapi sama di sisi Allah. Alhamdulillah. Jelaskan mengenai Lauhul Mahfuz, catatan manusia. Jadi yang tahu catatan manusia hanyalah Allah. Bila manusianya belum kembali kepada Allah, ya tidak tahu Lauh Mahfuz itu. Padahal Lauh Mahfuz itu adalah hidup yang menghidupi manusia, yang mencatat apapun perbuatan manusia, yang menetapkan takdir-takdir manusianya, kodok dan kodarnya manusianya. Hanya bagi hamba-hamba yang sudah kembali kepada Tuhannya, maka nyata Lauh Mahfuz itu sebagai ayat-ayat Tuhannya. Alhamdulillah, sama-sama sehat juga. Bisa dipahami ya, Lauh Mahfuz itu ya. Yakni hanya Allah yang menetapkan kepada manusia, hanya Allah yang mentakdirkan kepada manusia, hanya Allah yang menetapkan kodok dan kodarnya manusia. Bila manusia sudah kembali lillahi ta'ala, ya disitulah Lauh Mahfuz itu sudah tahu apa yang diperankan oleh Tuhannya. Maka dari itu manusianya akhirnya enjoy saja. Bagi para sahabat-sahabat yang sudah mengikuti bimbingan baiat, hatinya enjoy saja. Kenapa? Karena innal awliya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Para kekasih Allah itu tidak rasa takut di dalam hatinya dan tidak pula bersedih hati. Kenapa? Karena ia sudah di dalam Lauh Mahfuz itu sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cara mengenal Allah itu gimana Ustaz? Cara mengenal Allah adalah mengenal diri Anda. Siapakah diri Anda itu? Apakah diri Anda, diri kita semua ada sendiri? Apakah diri Anda, diri kita semua wujud-wujud sendiri? Selama ini seakan-akan kita merasa ada sendiri. Selama ini kita merasa wujud-wujud sendiri. Buktinya apa? Buktinya Tuhan tak ada di dalam dada kita selain hawa nafsu kita sendiri. Lalu bila Tuhan tak ada di dalam hati kita, yang ada hanyalah diri kita sendiri yang paling wujud. Hanya diri kita sendiri yang paling hidup. Apakah itu tidak sama dengan orang-orang ateis yang tak bertuhan? Selama ini kita jadi orang ateis tapi tak terasa. Kita teriak orang itu ateis tapi ternyata diri kita yang ateis. Jadi maknanya untuk mengenal Tuhan itu kenalilah dirimu. Man arofa nafsahu, barang siapa menyadari, barang siapa mengenal bahwa sesungguhnya yang gaib itu adalah manusianya, bahwa sesungguhnya yang tak ada itu manusianya, bahwa sesungguhnya yang tak punya kuasa itu manusianya, maka faqad arofa rabbahu, maka nyatalah Allah bagi manusianya. Maka itulah yang dimaksud Lauh Mahfuz, itulah yang dimaksud kursinya Allah, itulah yang dimaksud Sidratul Muntaha itu. Yakni hanya Allah yang ada, la ilaha illallah. Maka hatinya selalu tenang, hatinya selalu bahagia, hatinya selalu enjoy saja dengan apa yang sudah ditetapkan dari kekasihnya. Semoga bisa dipahami ya.
Alhamdulillah.